Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Nah, seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Di sudut kota yang tak pernah benar-benar tidur, ada sebuah warung kopi kecil yang berdiri bersahaja di tepi jalan. Bukan tempat istimewa, atap sengnya berderit jika angin malam meniup kencang. Kursi-kursinya dari plastik murahan dan lampu-lampu neon yang menggantung di atas kepala lebih sering berkedip daripada menyala sempurna. Tapi bagi Jajang dan teman-temannya, tempat itu seperti markas rahasia, tempat pelarian dari rumah, dari kenyataan, dan dari hidup yang terasa jalan di tempat. Malam itu seperti malam-malam lainnya. Jajang duduk di pojokan, bersandar pada tembok kusam yang penuh tempelan stiker band dan promosi minuman energi. Di depannya secangkir kopi hitam mengepul pelan. Hasil dari 1.000 perak terakhir yang dia sisihkan dari uang receh pemberian ibunya tadi pagi. Kopi itu lebih pahit dari biasanya, atau mungkin dia saja yang sedang tak bisa menikmati apapun. Di sebelahnya Deden dan Boy, dua sahabat tongkrongan yang sudah dia kenal sejak lulus SMK, sedang asik mabar game online. Jajang ikut bergabung. Ponselnya yang layarnya sudah retak di ujung tetap dia genggam erat. Wifi gratis dari warkop itu jadi satu-satunya alasan mengapa dia rela nongkrong. Meski kadang cuma bisa duduk tanpa pesan apa-apa lagi. Rokoknya menggantung di sudut bibir. Jajang hanya tersenyum kecil, tapi itu senyum yang datar. Seperti kebiasaan yang dia pakai untuk menyamarkan perasaan. Di dalam dadanya ada sesuatu yang terus mengganjal. Malam itu sama seperti malam-malam sebelumnya, terasa hampa meski dipenuhi suara tawa dan musik. Di meja pojok sebelah, sepasang muda-mudi tampak larut dalam dunia mereka sendiri. Si cewek menyandarkan kepala di bahu pacarnya. Tangan mereka bertaut, bibir mereka saling berbisik. Jajang melirik sekilas lalu menunduk lagi. Pemandangan seperti itu tak asing di warkop ini, tapi tetap saja membuatnya merasa seperti orang asing di antara kebahagiaan orang lain. Kayak nggak ada tempat lain aja buat mesra-mesraan. Gumam Boy sengaja dilontarkan agak keras. Pasangan itu melirik, tapi hanya tertawa pelan dan kembali ke dunia mereka. Sementara itu musik yang diputar oleh pemilik warkop, lagu-lagu lama yang mengalun pelan, seolah jadi latar kehidupan anak-anak pinggiran kota yang masih mencari arti hidup. Jajang menyeruput kopinya pelan. Suhu panasnya sudah turun, tapi pahitnya tetap menyengat. Dia menatap ke arah jalan, mengamati kendaraan yang sesekali melintas. Di balik tatapan itu, pikirannya melayang jauh ke rumah yang sempit, ke ibunya yang tak pernah berhenti berdoa, dan ke ayahnya yang tiap malam menjaga parkiran rumah sakit demi upah yang tak seberapa. "Kamu gak kerja, Jan?" tanya Deden. Tiba-tiba nada suaranya lebih lembut dari biasanya. Pertanyaan itu menggores seperti jarum halus. Jajang tertawa kecil, mencoba mengabaikan luka yang dibuka lagi. "Lagi cari yang cocok," jawabnya singkat. Padahal sudah puluhan lamaran dia kirim. Beberapa ditolak, sisanya bahkan tak dibalas. Di kota yang makin sesak ini, jadi sarjana saja belum tentu dapat kerja, apalagi lulusan SMK jurusan otomotif yang bahkan tak punya modal beli kunci pas sendiri. Boy tertawa pelan. "Kayak nyari jodoh aja. Kerjaan dicari yang cocok." Jajang ikut tertawa meski tak setulus yang lain. Di antara canda dan tawa itu, hatinya tetap sunyi.
Kadang dia iri dengan teman-temannya yang meski tak kaya masih punya arah. Deden kerja di bengkel, Boy buka jasa servis ponsel kecil-kecilan. Sementara dia hanya menggantung di antara waktu menunggu hidup memberi sesuatu, entah apa. Di dalam warkop, obrolan mulai melantur kemana-mana tentang akun TikTok viral, motor-motor kencang, dan cewek-cewek yang bisa diajak kenalan. Tapi Jajang lebih memilih diam, membiarkan pikirannya mengembara. "Kamu gak pengen punya motor, Jan?" tanya Deden sambil menyulut rokok lagi. Pertanyaan itu membuat Jajang menoleh. Ada jeda sebelum dia menjawab. "Pengen lah, tapi dari mana duitnya?" Boy tertawa keras, hampir tersedak asap rokoknya. "Gampang, tinggal ngutang atau cari cewek yang mau bayarin." Mereka tertawa lagi, tapi kali ini Jajang hanya tersenyum miring. Motor bukan cuma soal gaya, bukan hanya biar bisa keliling kota atau pamer di medsos. Buat dia, motor bisa jadi jalan keluar buat ngojek, antar paket, atau sekedar cari kerja ke tempat yang lebih jauh dari jangkauan kaki. Tapi ayahnya sudah bilang, "Kalau belum mampu jangan maksa, kita ini hidup ngepas." Dan ngepas itu artinya bertahan dari hari ke hari tanpa banyak pilihan. Malam makin larut, lampu jalan mulai mati satu persatu. Beberapa anak muda mulai pamit, tapi Jajang tetap bertahan. Dia masih ingin di luar rumah. Di rumah hanya ada suara detik jam dan tubuhnya sendiri yang tak bisa tidur. Ponselnya bergetar, baterai 5%. Dia segera tutup semua aplikasi, matikan wifi, lalu masukkan ponsel ke saku. "Balik yuk," ajak Deden. Jajang menggeleng. "Masih pengen duduk aku." Deden dan Boy pamit. Jajang duduk sendirian. Kopi yang kini tinggal ampas dan suara musik yang sudah mengecil volumenya. Pemilik warkop sedang membereskan meja, menguap lebar di tengah kesunyian itu. Jajang kembali menatap jalan, dan disinilah semua rasa itu menyusup. Iri, kecewa, marah, dan paling menyakitkan, perasaan bahwa hidupnya tak kemana-mana. Dan tanpa dia sadari, malam itu akan jadi malam terakhir hidupnya, seperti biasanya. Malam kian menebal, lampu-lampu jalan yang redup memantulkan bayangan panjang dari setiap kendaraan yang lewat. Warkop kecil di pinggir jalan itu kini semakin ramai. Anak-anak muda berdatangan. Mereka datang membawa tawa, asap rokok, dan obrolan tanpa arah yang terasa penting hanya karena malam sedang panjang. Jajang masih di tempatnya. Dia belum beranjak sejak teman-temannya pulang. Ponselnya sudah mati total dan kopinya tinggal sisa ampas yang mengering di dasar gelas plastik. Tapi dia belum ingin pulang. Rumah selalu terasa terlalu sempit. Bukan karena ukuran bangunannya, tapi karena perasaan yang mendesak dari segala arah. Suara tawa meledak dari meja sebelah saat sekelompok anak baru datang. Mereka bawa semangat baru, cerita baru. Tapi perhatian semua orang terpecah saat sebuah motor berwarna merah mengkilap melintas pelan di depan warkop. Suara knalpotnya tak terlalu bising, tapi cukup untuk membuat beberapa kepala menoleh. Motor itu berhenti tepat di depan, di tempat yang biasanya kosong karena penuh genangan air. Si pengendara membuka helmnya pelan dan senyum lebar langsung muncul dari wajahnya yang bersih dan rapi. "Woi, si Alvin, gila, motornya baru cuy," seru salah satu anak tongkrongan itu. Alvin turun dari motornya dengan gaya percaya diri yang nyaris berlebihan. Jaketnya masih rapi, sepatunya bersih, dan rambutnya tertata, seolah baru keluar dari salon. Dia menepuk-nepuk tangki motornya yang masih licin, seperti baru keluar dari showroom. "Baru 2 hari bro, langsung aku ajak keliling kota," kata Alvin sambil tertawa. Mereka menatap motor itu dengan mata berbinar.
Beberapa bahkan tak segan-segan mengelus bodi motor seperti menyentuh sesuatu yang sakral. Jajang memperhatikan dari jauh, tubuhnya masih bersandar di dinding, tapi matanya tajam menatap motor itu. Lalu ke wajah Alvin yang bercahaya oleh kebanggaan. Ada desirat aneh di dadanya, campuran rasa iri, minder, dan marah yang tertahan. Alvin bukan anak orang sembarangan. Ayahnya pemilik usaha laundry besar di kota. Ibunya punya butik kecil yang cukup laris. Dan meski Alvin hanya supervisor cleaning service di rumah sakit, statusnya tetap saja jauh di atas Jajang yang bahkan belum bisa dapat kerja tetap. Gila ya hidup, gumam Jajan pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Dia tahu Alvin sering datang ke rumah sakit tempat ayahnya bekerja sebagai tukang parkir. Mereka pernah beberapa kali berpapasan, tapi tak pernah saling sapa. Alvin selalu tampak tergesa sibuk, dan Jajang selalu merasa terlalu kecil untuk memulai percakapan. Seseorang mendekat dan duduk di samping Jajang. Deden rupanya belum pulang, dan kembali setelah antar boy ke gang depan. "Kamu lihat tuh motor Alvin?" tanya Deden sambil mengunyah permen karet. Jajang hanya mengangguk. "Anjrit, keren banget. Kamu bayangin kalau kita punya motor kayak gitu, bisa dipakai ngojek, antar barang, apa aja deh. Hidup lebih enak." Lanjut Deden dengan nada setengah melamun. "Iya," sahut Jajang singkat. Tapi di dalam hatinya, kata-kata Deden seperti menambah luka. Karena dia tahu itu semua benar. Motor bukan hanya kendaraan, tapi simbol kebebasan. Pintu keluar dari kehidupan yang menekan. Dan saat Alvin memarkirkan motor itu dengan gaya penuh percaya diri, Jajang merasa seolah dunia mengejeknya. Seolah berkata, "Lihat, hidup bisa semudah itu untuk orang lain." Alvin masih mengobrol dengan teman-temannya di kerumunan. Gelaknya mengisi udara malam. Jajang berdiri perlahan. Dia berjalan di tepi jalan, berpura-pura ingin buang air kecil ke gang sempit di sebelah warkop. Tapi sebenarnya dia hanya ingin menjauh. Suara tawa Alvin terasa seperti duri di telinganya. Di tempatnya berdiri, dia menatap motor itu lagi. Kilat bodinya, jok empuknya, dan plat nomornya yang masih dibungkus plastik. Jajang bisa membayangkan dirinya mengendarai motor itu melewati jalanan kota. Tapi bayangan itu sirna saat realita kembali menggigit. Dia bahkan tak punya uang untuk beli sandal baru. Dia kembali ke warkop dan duduk lagi, kali ini tanpa berkata apa-apa. Deden masih ngobrol dengan yang lain, tapi Jajang hanya menatap meja kosong di depannya, membiarkan malam menyusup ke dalam pikirannya. Sementara itu Alvin bersiap pulang. Dia mengenakan helm dengan gaya santai, melambaikan tangan pada anak-anak tongkrongan. Pukul 2 dini hari, udara di luar rumah sudah basah oleh embun. Jalanan lenggang, hanya sesekali terdengar suara motor ojek malam melintas jauh dari gang sempit. Tempat rumah kecil keluarga Jajang berdiri. Dari kejauhan sosok kurus itu berjalan gontai, kaosnya lusuh, celananya kotor oleh tanah, dan sendal jepitnya sudah kehilangan bentuk. Jajang membuka pintu rumah perlahan. Derit engsel yang lama tak diberi oli menjerit pelan, seolah memarahi kepulangannya yang terlalu larut. Lampu ruang tengah remang, hanya satu lampu kecil di pojok dapur yang menyala. Dan di sana, di atas sajadah lusuh, Ibu Marni sedang ruku. Tubuhnya membungkuk lemah. Matanya terpejam penuh pasrah. Jajang mendengus pelan. Nafasnya tak stabil, pikirannya masih kacau. Perasaan iri terhadap Alvin masih membekas kuat. "Ngapain sih, Bu?" ucap Jajang dengan nada tajam. "Sholat tiap hari, tiap waktu, percuma. Lihat kita sampai sekarang masih miskin juga." Suara Jajang memecah kesunyian malam, membuat Marni kaget hingga hampir terjatuh dari rukunya. Dia buru-buru menyelesaikan sholat dan berdiri perlahan menatap anaknya dengan cemas. "Lah, kamu dari mana? Semalam ibu cek di kamar kamu udah tidur."
seru Marni sambil melangkah cepat mendekat. Jajang tak menjawab, pandangannya kosong tapi tajam. Ia menunduk sedikit menyembunyikan amarah yang belum padam. Ya, tadi malam dia memang berpura-pura tidur. Ketika Marni masuk ke kamarnya selepas Isya untuk memastikan ia di rumah, Jajang telah membalikkan badan ke tembok, bernapas teratur seolah benar-benar tidur. Dan begitu ibunya kembali ke kamarnya, Jajang melompat keluar jendela, berjalan cepat ke tongkrongan. Jam segini baru pulang. Astagfirullah, kamu dari mana, Jajang? Marni mengulang pertanyaannya dengan suara bergetar. Ngopi, main game. Ngapain lagi anak kayak aku, Bu? Saut Jajang ketus. Daripada bengong di rumah, ngerasa gagal tiap hari. Marni terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tahu anaknya sedang kehilangan arah. Tapi setiap kali ia mencoba mendekat, Jajang justru menjauh. Ia hanya bisa mendoakan anak itu tiap malam, berharap Tuhan melembutkan hati Jajang yang keras. Jajang masuk ke kamarnya, membanting pintu pelan, lalu merebahkan diri tanpa berganti baju. Malam itu pun berakhir dalam keheningan yang menggantung. Pagi datang tanpa ampun. Cahaya matahari menerobos masuk melalui celah genteng yang bocor. Dapur sudah ramai oleh suara penggorengan dan aroma tumis kangkung yang sederhana namun hangat. Marni sibuk menyiapkan sarapan, meski tubuhnya letih karena tidur hanya 2 jam. Wajahnya tetap dipaksakan tersenyum. Ia tahu pagi adalah saat di mana harapan harus tetap ditampilkan, walau dalam hati menyimpan duka yang tak terucap. Jajang bangun dengan mata sembab. Ia duduk di ruang makan. Bangun juga kamu, Nak. Ini ibu masakin kangkung, kamu suka? Ucap Marni lembut. Bu, kata Jajang tanpa menjawab tawaran makan. Matanya menatap lurus ke wajah ibunya yang mulai dipenuhi kerutan. Iya, Nak. Aku mau minta motor, Bu. Marni terdiam. Sendok di tangannya melayang di udara. Belum sempat menyentuh nasi. Motor? Buat apa, Nak? Aku mau cari kerja. Sekarang susah, Bu. Semua butuh kendaraan. Gak bisa terus-terusan gini. Aku gak mau jadi beban. Kalau aku punya motor, aku bisa ngojek, ngantar paket, apa aja, Bu. Aku bisa bantu ekonomi rumah. Aku gak tahan lihat ibu tiap malam nangis waktu sholat. Aku tahu, aku gak bego, Bu. Kata-kata Jajang membuat Marni tercekat. Ia menatap anaknya dalam-dalam. Ada rasa senang karena anaknya akhirnya mau mencari kerja. Tapi permintaan itu, motor. Dari mana mereka bisa membeli motor? Jajang, ibu ngerti maksud kamu, Nak. Ibu senang kamu mau berubah. Tapi beli motor itu mahal, Nak. Gaji bapak juga pas-pasan. Kamu tahu sendiri kan? Bisa nyicil, Bu. Kita ke dealer, lihat yang cicilannya ringan. Bisalah. Marni terduduk. Dalam hatinya ada pertarungan antara harapan dan kenyataan. Tentu ia ingin anaknya punya semangat baru. Tentu ia ingin Jajang bangkit. Tapi realita mereka keras. Rumah kecil ini saja belum lunas. Utang warung masih numpuk. Dan penghasilan suaminya hanya cukup untuk makan dan bayar listrik. Nanti ibu bicara sama bapakmu ya. Kita pikirin baik-baik. Yang penting kamu sungguh-sungguh. Bukan cuma mau gaya-gayaan. Jajang mengangguk cepat. Matanya menyala untuk pertama kali sejak berbulan-bulan. Ia merasa ada kesempatan pintu kecil yang terbuka sedikit. Dan dia harus memastikan pintu itu tidak tertutup kembali. Tapi di balik rasa harapnya, Jajang tidak tahu bahwa hidup tidak memberi jalan lurus bagi mereka yang miskin. Dan bahkan permintaan kecil bisa menjadi awal dari badai besar yang akan datang. Pagi itu matahari bersinar malu-malu di balik awan kelabu. Udara masih dingin ketika Tardi menuntun sepeda tuanya keluar dari garasi kecil di samping rumah. Tangannya yang kasar menggenggam erat stang yang mulai berkarat. Di sebelahnya Jajang berdiri dengan raut muka tak biasa.
lebih cerah dari biasanya, dan langkahnya sedikit ringan. Tardi melirik anaknya sekilas. "Yakin kamu udah pikirin matang-matang?" Tanyanya sambil mulai mengayuh pelan. "Yakin Pak, aku gak main-main," jawab Jajang mantap. "Pokoknya kalau udah punya motor, aku bisa cari kerja, bisa bantu bapak dan ibu." Mendengar itu Tardi mengangguk pelan. Hatinya campur aduk. Di satu sisi ia senang anaknya mulai peduli pada masa depan. Tapi di satu sisi lain ia cemas karena permintaan itu bukan perkara mudah. Perjalanan ke dealer mereka tempuh dengan perlahan. Sepeda tua Tardi melaju dengan susah payah di jalanan berdebu. Jajang ikut berjalan kaki di sampingnya, kadang mempercepat langkah seolah tak sabar. Sesampainya di dealer motor, mata Jajang langsung menyapu seluruh area dengan antusias. Deretan motor mengkilap tertata rapi dengan berbagai merek dan model. Tapi yang langsung menarik perhatian Jajang adalah satu unit Kawasaki Ninja berwarna hitam yang dipajang di tengah-tengah ruangan. Wajahnya berbinar. Dia mendekat dengan langkah tergesa. Tangannya menyentuh stang motor itu dengan kekaguman. "Ini dia Pak, motor impian aku." Tardi baru saja menurunkan sepeda dan mengatur nafas ketika mendengar ucapan itu. Ia berjalan perlahan menghampiri Jajang, lalu menatap motor yang ditunjuk anaknya. "Ninja ya," gumam Tardi. Ada nada getir dalam suaranya. "Bagus nak, tapi ini mahal sekali ya." "Iya bagus karena mahal Pak. Tapi bisa nyicil Pak, cicilannya ringan kok," kata salesnya. Tardi tak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah brosur harga yang terpajang di dekat motor. Pandangannya terhenti pada angka belasan juta sebagai uang muka dan cicilan yang mencapai lebih dari Rp1.000.000 per bulan. "Bapak kira kamu mau cari yang bekasan atau yang murah nak? Kalau ini bapak nggak mampu," kata Tardi dengan suara berat. Ucapan itu seperti tamparan bagi Jajang. Wajahnya langsung berubah. Binarnya menghilang diganti kekecewaan yang mendalam. Ia menarik nafas tajam lalu membuangnya kasar. "Kenapa sih Pak? Selalu saja alasan nggak mampu, nggak bisa, nggak ada duit. Gaji bapak di rumah sakit tiap bulan kemana? Kita ini hidup kayak orang yang nggak punya harapan." Tardi terdiam, matanya menunduk. Ia tak ingin membalas dengan kemarahan. Ia tahu anaknya sedang marah bukan karena motor, tapi karena hidup yang terlalu sering menampar mereka. "Yang ini saja ya nak." Tardi menunjuk ke arah motor Revo bekas di pojok ruangan. Warnanya merah pudar, sedikit lecet di bodi. "Masih bagus, iri juga." Sontak Jajang mendelik. "Malu aku Pak, kalau cuma motor begitu, mending gak usah sekalian. Mau kerja juga nanti dianggap remeh." Beberapa orang di dealer mulai melirik ke arah mereka. Seorang petugas penjual tampak mendekat, namun urung ketika melihat wajah Jajang yang mulai memerah karena emosi. "Ya udah kalau begitu, gak usah beli apa-apa, biar aku tetap jadi pengangguran. Biar orang terus ngatain aku anak tukang parkir yang gak berguna." Lalu tanpa menunggu jawaban, Jajang membalikkan badan dan melangkah cepat keluar dari dealer. Tardi sempat menyusulnya dengan panggilan pelan, tapi anaknya tak menoleh sedikit pun. Tardi berdiri di depan motor Revo bekas itu cukup lama. Ia menatapnya lama-lama, seolah menimbang-nimbang sesuatu yang hanya dia sendiri yang tahu. Kemudian dia menarik nafas panjang, mengusap wajahnya, dan melangkah keluar dari dealer dengan langkah lunglai. Langit mulai mendung, suasana di luar dealer tak seramai biasanya. Tardi menaiki kembali sepedanya, namun kali ini ia tidak langsung pulang. Ia berputar ke jalan belakang rumah sakit, melewati gang kecil yang biasa dilewati saat hendak bekerja. Hatinya dipenuhi rasa bersalah. Ia merasa gagal menjadi ayah, gagal memenuhi keinginan anak yang cuma satu, motor. Tapi ia tahu hidup tak sesederhana itu.
Ia hanya seorang tukang parkir yang gajinya tak sebanding dengan harga mimpi anaknya. Maafkan Bapak Jajang, andai Bapak bisa, andai saja. Hujan mulai turun perlahan, gerimis menyelimuti kota, seperti ikut meresapi getirnya perasaan seorang ayah yang tak bisa membelikan motor untuk anaknya. Tardi mengayuh sepedanya dengan pelan, membiarkan hujan membasahi wajah dan dadanya yang berat. Jam dinding tua di ruang tamu berdetak lambat menuju angka 1. Malam telah lenggang, hanya suara serangga dan angin yang menyusup di sela-sela celah. Rumah yang menemani keheningan. Di kamar sempitnya, Jajang duduk di atas kasur dengan mata terbuka lebar. Sejak pertengkarannya dengan sang ayah di dealer motor pagi tadi, pikirannya tak pernah berhenti berkecamuk. Rasa kecewa, amarah, dan rasa rendah diri bercampur menjadi satu. Bayangan Alvin dengan motor barunya terus menghantui benaknya. Di sisi lain, wajah pasrah Tardi saat menunjuk motor Revo bekas tadi siang masih melekat kuat di kepalanya. Jajang menatap dinding kosong, tangannya mengepal kuat. Kalau bukan karena bapak miskin, aku gak akan kayak gini. Gumamnya pelan. Saat dini hari, Jajang menyelinap keluar rumah. Ia mengenakan jaket hitam dan celana jeans yang sudah lusuh. Di saku dalam jaketnya terselip sebuah pisau lipat kecil. Bukan untuk niat buruk awalnya, hanya sekedar ala jaga-jaga, katanya dalam hati. Langkahnya cepat, seolah dituntun oleh amarah yang tak tertahan. Ia menuju rumah sakit tempat Tardi bekerja, tempat bapaknya berjaga malam itu. Ia tahu persis jalur ke sana. Tahu bahwa jam segini area parkir akan sepi dan hanya dijaga satu orang, Tardi sendiri. 1-2 orang petugas malam yang sesekali lalu lalang di dalam gedung terlihat. Di luar area parkir hanya berisi beberapa motor. Semuanya tertutup embun dan debu malam. Dari balik bayang pohon, Jajang mengintai. Matanya tertuju pada satu motor yang tampak baru. Warna merah maron mengkilap di bawah cahaya lampu taman. Helm masih tergantung di kaca spion. Yang itu, bisiknya yang melangkah mendekati pos parkir. Di dalam, Tardi tengah duduk bersandar mengenakan jaket seragam bertuliskan petugas parkir rumah sakit Bakti Husada. Ia tampak lelah. Umurnya tak muda lagi, dan malam-malam seperti ini selalu jadi beban bagi tubuhnya. Pak, bisik Jajang dari luar pos. Tardi kaget lalu buru-buru keluar. Jajang? Tardi menatap anaknya heran. Ngapain kamu di sini tengah malam? Jajang tidak langsung menjawab. Ia menatap motor marun itu lalu menoleh pada ayahnya. Aku udah pikirin semuanya, Pak. Katanya lirih tapi tegas. Kalau Bapak nggak bisa beliin aku motor, ya udah, curiin satu motor aja buat aku. Tardi mengerutkan dahinya. Apa maksudmu, Nak? Yang itu. Jajang menunjuk ke motor marun. Nggak ada yang lihat parkiran, sepi, Pak. Kunci masih nempel. Curiin buat aku, Pak. Aku nggak kuat lagi lihat orang ngerendahin aku. Bantu aku, Pak, sekali ini saja. Tardi terdiam sejenak. Wajahnya berubah drastis. Kesedihan mendalam di matanya. Lebih dalam dari lelah atau letih yang biasa ia rasakan. Tanpa berkata, ia mendekat. Dan satu tamparan mendarat di wajah Jajang dengan keras. Bunuh saja aku, Jajang. Teriaknya gemetar. Tapi jangan pernah minta aku jadi maling. Jangan pernah. Suara itu menusuk telinga Jajang di malam yang sunyi ini. Jajang mundur satu langkah. Tangannya memegang pipinya yang perih. Namun bukan rasa sakit yang mendominasi, melainkan harga diri yang terinjak. Ia merasa dipermalukan, bukan hanya karena ditolak, tapi karena dianggap tak lebih dari anak pecundang yang berani memaksa ayahnya mencuri. Bapak lebih milih dihina daripada bantu anak sendiri, bentak Jajang.
Apa gunanya Bapak kerja keras tiap malam kalau ujung-ujungnya kita tetap miskin? Tardi menggeleng. Lebih baik mati dengan harga diri daripada hidup jadi pencuri. Kalimat itu seperti cambuk terakhir bagi emosi Jajang. Ia melangkah maju, dadanya naik turun. Ia tak tahu dari mana datangnya keberanian atau kekejaman itu. Yang ia tahu dunia seakan bersekongkol untuk menghancurkannya. Tiba-tiba tinjunya melayang dan menghantam ulu hati Tardi. Lelaki tua itu tersentak, terhuyung, dan sebelum sempat bicara, Jajang mengambil helm yang tergantung di pos dan memukulkannya ke kepala Tardi dengan tenaga penuh. Terdengar suara keras. Tardi terjatuh ke tanah. Darah mulai mengalir dari pelipisnya. Tapi Jajang belum berhenti. Nafasnya memburu, matanya liar. Ia menarik pisau lipat dari sakunya. Tangannya gemetar. Namun bukan karena takut, melainkan karena dorongan amarah yang sudah meledak dan tak terkendali. "Maafin aku, Pak," gumamnya. Maafin aku, Pak." Lalu tanpa ragu ia menusukkan pisau itu ke perut Tardi. Sekali dua kali darah mengucur deras. Tardi hanya sempat menatap anaknya sekali. Tatapan dari seorang ayah. Kemudian matanya menutup, tubuhnya terdiam. Jajang mundur perlahan, pisau jatuh dari tangannya. Nafasnya berat seperti habis dikejar sesuatu yang tak terlihat. Ia menatap tubuh ayahnya yang terkapar tak bergerak. Pak, sunyi. Lutut Jajang lemas, ia terduduk di lantai, tangannya berlumuran darah. Hujan mulai turun pelan, seolah langit ikut menangisi tragedi malam itu. Ia membunuh ayahnya, ayah yang selama ini mencintainya dalam diam. Ayah yang tak pernah berteriak, yang selalu bersabar meski dihina anaknya sendiri. Dan kini ayah itu telah tiada. Jajang terduduk di tanah masih terengah. Pisau kecil yang tadi ia pegang telah tergeletak tak jauh dari tubuh Tardi yang terbujur kaku. Darah mulai merembas memenuhi celah-celah beton di area pos parkir rumah sakit itu, menciptakan genangan kecil yang memantulkan cahaya lampu taman yang redup. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, tapi keringat membanjiri tubuh Jajang. "Pak, Bapak," bisiknya sekali lagi, suaranya tercekat di tenggorokan. Ia tahu tak akan ada jawaban. Satu bagian dalam dirinya masih berharap ini hanyalah mimpi. Mimpi buruk yang akan segera berakhir begitu ia terbangun. Tapi darah di tangannya, tubuh ayahnya yang mulai dingin, dan suara detak jantungnya yang berdebar tak karuan membuktikan semua ini nyata, terlalu nyata. Sekitar 15 menit ia hanya terduduk di sana, matanya menatap kosong, wajahnya pucat, namun waktu terus berjalan, dan rasa panik mulai menyusup ke dalam kesadarannya. Ia harus melakukan sesuatu. Tak ada CCTV di sudut area parkir tempat kejadian itu berlangsung. Ia tahu betul karena dulu sering membantu ayahnya mengepel lantai lobi saat libur sekolah. Ia tahu letak kamera, tahu jadwal patroli malam, tahu bahwa belakang rumah sakit nyaris tak pernah tersentuh. Dengan tubuh gemetar, ia menyeret tubuh ayahnya. Berat, lebih berat dari yang ia bayangkan. Apalagi dalam kondisi tubuhnya yang lemas dan pikirannya yang kalut. Tapi dengan seluruh sisa tenaga, ia menyeret ayahnya itu melewati taman kecil, melewati jalan setapak sempit di antara pagar kawat dan bangunan lama yang tak digunakan. Di sebuah kebun kecil yang nyaris dilupakan, pohon mangga tua berdiri di tengahnya. Dahannya menjuntai liar, daunnya berserakan di tanah. Di sanalah Jajang berhenti. "Maaf Pak, maafin aku," bisiknya berulang-ulang sambil mulai menggali tanah dengan tangan kosong. Tak ada sekop, tak ada alat bantu. Ia menggunakan tangannya,
mencakar tanah yang keras dan dipenuhi akar. Kukunya berdarah, telapak tangannya penuh luka, tapi ia terus menggali. Satu gumpal demi satu gumpal tanah ia singkirkan, hingga terbentuk cekungan cukup dalam. Ia menatap tubuh Tardi sekali lagi sebelum memindahkannya ke dalam lubang. Ayah yang selama ini ia anggap sebagai beban, sebagai penghalang hidupnya, kini terbaring diam tak bergerak. Wajahnya terlihat tenang meski matanya telah tertutup dengan paksa oleh tangan Jajang beberapa menit sebelumnya. Jajang menutup lubang itu dengan gumpalan tanah yang sama perlahan. Setiap genggaman terasa seperti menumpuk dosa. Ia tak menangis, tapi air matanya terus mengalir tanpa suara. Hanya deru nafas yang terdengar. Sekelilingnya sunyi, tak ada suara manusia. Hanya desiran angin dan lolongan anjing dari kejauhan. Begitu selesai, ia mengambil daun-daun kering dan sampah yang berserakan, lalu menumpuknya di atas gundukan tanah, ditambah beberapa ranting patah agar terlihat seperti tumpukan biasa yang tak menarik perhatian. Terakhir, ia mengambil jaket Tardi dan menguburkannya di bawah pohon sedikit terpisah. Tubuhnya gemetar hebat. Ia terduduk di tanah lagi. Punggungnya bersandar pada batang pohon mangga, menatap ke langit yang masih pekat. Rasa bersalah mulai menyelimuti dadanya, menyesakan. Dalam benaknya wajah Tardi kembali muncul. Bukan yang penuh darah seperti barusan, melainkan sosok tua. Sosok lelaki tua yang sering tertidur di kursi plastik karena kelelahan, yang menyisihkan uang receh untuk membelikan Jajang gorengan sepulang kerja. Sosok ayah yang diam-diam selalu melipat baju anaknya yang berceceran di lantai kamar. Sosok yang sering memandangi motor-motor mahal dengan tatapan iri. Bukan karena ia menginginkannya, tetapi karena ingin melihat anaknya bahagia. Kenapa aku kayak gini? Jajang memegangi kepalanya. Kenapa aku ngebunuh bapakku sendiri? Ia mencoba bangkit, tapi lututnya, tubuhnya seperti kehilangan kekuatan. Akhirnya ia merangkak, menjauh, lalu berjalan terseok keluar dari kebun. Sesekali ia menoleh ke belakang, ke arah gundukan tanah itu. Angin meniup pelan, membuat tumpukan daun berguguran. Bapak, maafin aku, Pak. Langkahnya makin cepat. Ia berlari meninggalkan area rumah sakit, menyusuri jalanan gelap menuju rumahnya. Udara malam menusuk kulit, tapi tak bisa membekukan rasa takut dan penyesalan yang kini menghantam dirinya dengan keras. Ia ingin lari sejauh mungkin, namun setiap langkah hanya membuat bayangan sang ayah semakin lekat dalam benaknya. Tiba di depan rumah, ia berhenti. Nafasnya memburu. Pintu masih terkunci. Marni, ibunya, pasti tertidur pulas. Ia menatap pintu itu dalam diam, lalu berjalan ke belakang rumah, memanjat jendela kamarnya yang biasa ia buka diam-diam setiap kali keluar malam. Begitu masuk, ia langsung mengunci jendela, lalu jatuh terduduk di lantai. Lantai dingin, tapi tubuhnya terasa panas. Tangannya masih berlumuran tanah, kukunya patah dan berdarah, dan di dalam sakunya masih ada pisau itu. Ia mengeluarkannya pelan, menatap bilah logam yang kini ternoda, merah kecoklatan. Dengan tangan gemetar, ia membungkus pisau itu dengan tisu dan menyelipkannya ke dalam laci paling bawah, lalu menutupinya dengan pakaian-pakaian bekas. Ia kembali terduduk di sudut kamar, memeluk lututnya dan menatap kosong ke dinding. Semua ini salah dunia. Desisnya pelan, mencoba menyalahkan keadaan. Tapi semakin keras ia mencoba menyalahkan dunia, semakin dalam rasa bersalah itu menggerogoti hatinya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Jajan merasa bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi.
Hari itu matahari bersinar seperti biasa. Tetapi bagi Marni, waktu seperti tak bergerak. Ia mondar-mandir di ruang tamu kecil rumahnya yang sempit. Sesekali menatap keluar jendela sambil menggenggam ponsel jadulnya yang tak kunjung berdering. Biasanya Tardi akan pulang pagi setelah jaga malam di rumah sakit. Tapi kali ini tidak, bahkan hingga jam menunjukkan pukul 9. Sosok suaminya tak kunjung muncul. Marni berusaha menepis kecemasan itu. Ia mencoba menelpon ponsel Tardi, tapi tak aktif. Satu persatu alasan logis ia ciptakan dalam pikirannya. Mungkin baterainya habis, mungkin Tardi ketiduran di pos jaga, mungkin. Namun semua itu tidak meredakan kekhawatirannya. Jajang belum keluar kamar sejak tadi malam, sejak pulang dini hari. Anak lelakinya itu hanya mengurung diri. Bahkan suara musik dari ponsel pun tak terdengar seperti biasanya. Marni beberapa kali mengetuk pintu kamar, tapi hanya mendapat balasan singkat. "Iya Bu, sabar." Jajang memang selalu pendiam, apalagi sejak tak juga mendapat pekerjaan. Tapi entah kenapa pagi itu ada rasa asing dalam keheningan anaknya. Bukan sekedar malas, bukan sekedar jengkel, tapi seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Sekitar pukul 10, Marni akhirnya memutuskan pergi ke rumah sakit tempat Tardi bekerja. Ia mengenakan kerudungnya yang sudah mulai lusuh dan mengambil tas kecil yang selalu ia bawa saat ke pasar. Wajahnya cemas, matanya mulai berkaca-kaca. "Jajang, Ibu ke tempat Bapak dulu ya," ucapnya dari luar pintu kamar. Tak ada jawaban, hanya keheningan. Marni menarik nafas dalam lalu melangkah keluar. Langkah Marni terasa berat saat menyusuri koridor rumah sakit. Ia mengenal hampir semua pegawai di sana, termasuk petugas keamanan dan beberapa perawat. Ia langsung menuju pos jaga tempat Tardi biasa bekerja. Namun yang ditemuinya hanya seorang petugas parkir muda yang baru dikenalnya beberapa bulan terakhir. "Mas Adi," sapanya pelan. "Suamiku Pak Tardi kelihatannya belum pulang. Tadi malam kerja kan?" Adi terlihat bingung. "Iya Bu, Pak Tardi jaga semalam, tapi saya kira dia udah pulang pagi tadi." "Enggak Mas, sampai sekarang belum pulang." Adi terdiam, wajahnya berubah cemas. "Waktu saya berangkat Pak Tardi udah enggak di pos. Saya kira beliau pulang duluan Bu." Jantung Marni berdetak lebih kencang. "Nggak ada yang lihat beliau tadi pagi?" tanya Marni lagi. Adi menggeleng. "Saya kira Ibu udah ketemu di rumah." Marni mulai panik. Ia menyusuri area belakang rumah sakit, memanggil-manggil nama suaminya, bahkan sampai ke area taman kecil di samping gedung lama. Tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Tardi. Ia kembali ke pos parkir lalu menghubungi beberapa kenalan lama. Semuanya menjawab sama, tidak tahu. "Ya Allah Pak," gumam Marni lirih. Air matanya mulai menetes. Sementara itu di dalam kamar sempit di rumah kecil mereka, Jajang masih meringkuk di sudut ruangan. Tirai jendela ditutup rapat, membuat sinar matahari hanya sedikit menyusup ke dalam. Di pangkuannya, ponsel retak yang sudah mati sejak semalam tak ia sentuh. Ia tak makan, tak bicara, bahkan tak berani melihat bayangannya sendiri di cermin. Setiap kali suara ibunya terdengar dari luar kamar, memanggil nama Tardi, bertanya-tanya dengan tetangga. Jantungnya berdetak kencang. Ia merasa dadanya ditekan batu besar. Perasaan bersalah kian menumpuk menyesakan. Malam hari tiba dengan cepat. Kamar Jajang makin gelap. Ia masih belum keluar. Perutnya keroncongan, tapi ia tak ingin turun. Takut bertemu ibunya, takut mendengar pertanyaan. Pukul 9 malam, Marni mengetuk pintu lagi. Kali ini suaranya lemah. "Jang, Bapak belum pulang. Kamu tahu dia kemana?" Jajang hanya menelan ludah. Tak ada jawaban. Ia membenamkan wajah ke lutut. Tubuhnya gemetar. Marni menarik nafas berat dari luar. "Ibu udah lapor polisi.
kalau besok belum ketemu juga, ibu bakal ke wartawan biar semua orang cari. Langkah Marni menjauh, tapi semua itu terus berputar di kepala Jajang. Polisi, wartawan, orang-orang bakal cari tahu. Orang-orang bakal datang. Orang-orang bakal gali tempat itu. Hatinya makin tak tenang. Dan malam itu sesuatu terjadi. Sekitar pukul 11 malam, ketika ia mencoba memejamkan mata di atas kasur tipisnya, Jajang mendengar sesuatu. Suara langkah kaki pelan teratur dari arah luar kamar. Awalnya ia mengira ibunya, tapi suara itu terlalu ringan, terlalu aneh. Lalu terdengar ketukan pelan di pintu kamar. Jajang menahan nafas. Ia bangkit perlahan dari kasur, berjalan dengan lutut gemetar ke arah pintu. Tapi belum sempat ia membuka, suara itu berhenti, diam dan sunyi. Lalu muncul bayangan di bawah celah pintu. Seperti ada seseorang berdiri diam di ambang pintu. Dia menatap. "Bu," panggilnya pelan, tak ada jawaban. Ia memutar knop pintu perlahan, membuka sedikit, dan di sanalah ia melihatnya. Sesosok bayangan berdiri di lorong gelap tengah terdiam. Wajahnya samar, tapi senyumannya senyum yang begitu dikenalnya. Senyumnya Tardi, senyum sang ayah. Tapi bukan senyum hangat yang biasa. Senyum itu dingin, beku, seperti menuntut sesuatu. Bapak. Jajang langsung menutup pintu dengan keras. Tubuhnya gemetar, nafasnya tak beraturan. Lalu terduduk di lantai sambil menjerit. "Pak, Bapak, maafin aku, Pak." Tangisannya pecah. Air mata dan ingus bercampur di wajahnya. Ia memukul-mukul lantai, menggigil dalam ketakutan. Malam itu suara tangis Jajang menggema dalam rumah kecil yang sepi. Hanya terdengar oleh dinding-dinding kusam yang telah menyaksikan segalanya, dan mungkin oleh sesuatu yang lebih dari itu. Malam itu terasa semakin gelap. Angin malam yang dingin berhembus perlahan di sekitar rumah, menciptakan suara berdesir di balik jendela. Jajang duduk di sudut kamarnya, menatap kosong ke layar ponsel yang sudah mati. Wajahnya pucat dan matanya masih penuh dengan bayangan kejadian semalam. Kejadian yang tak bisa ia lupakan, bahkan dalam tidur sekalipun. Di luar, Marni sedang sibuk dengan pekerjaannya, mencoba menghubungi polisi dan menyebar berita tentang hilangnya Tardi. Namun Jajang tak bisa mendekatinya. Tahu bahwa ibunya sedang berusaha keras, dan ia pun tahu bahwa tidak layak berada di dekatnya. Rasa bersalah yang terus menghantuinya membuatnya semakin ingin menjauh dari orang yang paling ia cintai. Namun rasa bersalah itu tak pernah pergi. Setiap kali Jajang menutup mata, ia merasa ada yang mengawasinya. Setiap kali ia mencoba tertidur, pikirannya akan kembali ke malam itu. Kematian ayahnya yang ia sebabkan dengan tangannya sendiri. Pikirannya berputar-putar tanpa henti, mencoba menepis perasaan itu, tapi seolah-olah ada ketakutan yang lebih besar yang menariknya kembali. Hari demi hari berlalu dengan Jajang mencoba hidup normal. Ia pergi keluar untuk bekerja, entah itu menjadi pekerjaan serabutan atau sekedar membantu orang-orang di sekitar rumah. Tapi setiap kali ia berada sendirian, bayangan ayahnya akan muncul di kepalanya. Mungkin hanya dalam pikirannya, atau mungkin lebih dari itu. Ia tak tahu lagi. Malam ini ia merasa sedikit lebih tenang. Ia mencoba untuk melakukan hal-hal biasa, berharap bisa mengalahkan pikirannya dari rasa bersalah yang semakin menumpuk. Merasa sedikit lebih kuat, sedikit lebih siap untuk menghadapi hari-hari mendatang, meskipun itu terasa mustahil. Pukul 10 malam, ketika suara langkah kaki ibunya terdengar dari ruang tamu, Jajang memutuskan untuk pergi ke kamar mandi. Ia merasa sedikit terganggu oleh perasaan yang menggantung, tetapi ia berusaha untuk tidak memikirkannya. Ia melangkah dengan lambat, seakan-akan berusaha melarikan diri.
dari bayang-bayang yang terus mengejarnya. Begitu ia masuk ke dalam kamar mandi, ia merasa sedikit lega. Udara di dalamnya lebih sejuk dan ia bisa menenangkan diri sejenak. Pikirannya mulai sedikit lebih jernih, tetapi bayangan Tardi tetap membayangi setiap sudut pikirannya. Namun tiba-tiba suara itu terdengar, suara yang Jajang tak ingin dengar, yang ia coba untuk lupakan. Suara itu datang dengan tiba-tiba, begitu jelas, begitu nyata, seolah-olah Tardi sedang berdiri di belakangnya. Kamu anak durhaka, lebih baik aku mati daripada menjadi maling. Suara itu terdengar nyaring, penuh dengan kemarahan dan kebencian. Suara itu menggema di dalam kamar mandi, membuat Jajang terlonjak kaget. Jajang berhenti sejenak, jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke belakang, berharap itu hanya halusinasi. Suara itu nyata. Ia bisa mendengar jelas amarah yang terpendam dalam setiap kata yang terucap. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya terasa lemas, dan ia berusaha keras untuk tetap tenang. Tetapi bagaimana bisa ia tenang? Bagaimana mungkin ia bisa melupakan apa yang telah ia lakukan? Dengan gemetar ia segera mengalihkan perhatian dan bergegas keluar dari kamar mandi. Ia tidak peduli lagi tentang urusan yang semestinya ia selesaikan di sana. Rasa takut yang begitu kuat membuatnya ingin lari sejauh mungkin. Ia membuka pintu kamar mandi dengan terburu-buru, menyusuri koridor sempit menuju ruang tamu. Terdengar suara ibunya dari ruang tamu. Suara ibunya yang sedang duduk dengan wajah cemas, memegang ponsel yang tak berhenti berdering. Jajang hampir terjatuh, suaranya gemetar. Bu, ada yang aneh, Bu. Wajah Jajang tampak lelah dengan mata yang sembab karena menangis seharian. Jajang, kamu kenapa? Jangan cerita yang aneh-aneh lagi. Ada suara bapak di kamar mandi, Bu. Jajang berkata dengan terbata-bata. Bapak ngomong kayak marah sama aku, Bu. Katanya aku anak durhaka, Bu. Marni terdiam, matanya melotot sejenak. Jajang, cukup dengan cerita ini, Nak. Ucap Marni pelan, kemudian berdiri dan mendekati Jajang. Kamu harus berhenti, jangan terlarut dalam perasaan bersalah itu. Namun Jajang bisa merasakan perasaan yang berbeda dalam suara ibunya. Ada kecemasan yang lebih dalam. Mungkin Marni juga mulai merasakan adanya sesuatu yang tak beres. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi Bu, Marni menghela nafas lalu melangkah mundur. Jajang, kita harus kuat. Bapakmu mungkin sudah pergi, tapi kita masih ada. Kita harus bisa bertahan. Jangan biarkan rasa bersalah itu menghancurkanmu, Nak. Namun kata-kata itu tidak bisa menenangkan Jajang. Bayangan ayahnya yang marah, suara yang terdengar jelas seolah semakin mendalam dalam pikirannya. Apakah ini hanya perasaan bersalahnya yang menciptakan bayangan itu? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Sesuatu yang lebih menakutkan yang tak bisa ia jelaskan. Ketakutannya semakin menjadi-jadi setiap malam. Tiap kali sendirian, ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Bayangan Tardi yang seakan terus mengikuti setiap langkahnya. Bahkan ketika ia mencoba tidur, matanya tidak bisa menutup. Ia merasakan ada sesuatu yang bergerak di sekitar tempat tidur. Sesosok yang ingin memberitahunya sesuatu yang mengerikan. Ia tidak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan mimpi buruk yang semakin nyata. Pagi itu seperti biasa, Marni bangun lebih pagi. Setelah merapikan sedikit rumah yang telah berantakan, ia segera menuju ke ruang tengah. Tak ada yang terasa berbeda di rumah itu, kecuali kesepian yang semakin menyelimuti setiap sudutnya. Setiap hari terasa lebih lama tanpa Tardi, dan rasa cemas yang tak kunjung hilang menggerogoti hatinya. Marni duduk di tikar lusuh yang sudah puluhan tahun menemani keluarganya saat sholat, berdoa dengan penuh harapan agar suaminya yang hilang bisa segera ditemukan.
Meskipun tubuhnya lelah dan matanya merah karena menangis, ia terus berusaha menenangkan diri, berharap pada Tuhan agar memberikan petunjuk dan keajaiban. Tetapi entah mengapa hatinya merasa hampa. Ia mengangkat kedua tangan, memohon pada Tuhan dengan suara terbatah, meminta petunjuk dan kepastian atas nasib Tardi. Doanya tak pernah berhenti sejak pertama kali Tardi menghilang, dan rasanya semakin sulit untuk menerima kenyataan bahwa suaminya mungkin telah tiada. Namun harapan itu tetap ada meski semakin tipis. Ya Allah, beri petunjuk. Bapak, kemana kau? Kenapa kau pergi tanpa jejak, Pak? Suara Marni bergema lirih dalam heningnya pagi. Di sisi lain rumah, Jajang duduk di depan televisi yang tak dinyalakan. Pandangannya kosong, menatap layar yang gelap. Ia merasa tak ada yang bisa menghiburnya. Perasaan bersalahnya semakin menyesakkan dada, merayapi setiap inci tubuhnya. Ia merasa seolah-olah dunia ini terlalu sempit untuk menampungnya. Atau mungkin ia yang terlalu sempit untuk dunia yang terus berjalan tanpa mempedulikan apa yang telah ia lakukan. Namun tatapan matanya seringkali beralih ke ibunya yang sedang terisak pelan, sembari berdoa dalam sholatnya. Marni tampak begitu rapuh, begitu terluka. Namun di balik segala kesedihannya, ada cerita yang mendalam untuk suaminya. Jajang melihat ibunya menangis dengan hati yang penuh kecemasan dan tak bisa lagi menahan beban yang ada di dadanya. Malam yang penuh teror masih membekas di dalam ingatannya. Ia teringat bagaimana tangannya yang tak terkendali mengakhiri hidup ayahnya hanya karena sebuah motor. Sebuah motor yang tidak pernah ia miliki. Sebuah impian kosong yang membuatnya begitu. Akhirnya setelah berhari-hari terdiam, Jajang merasa ia tidak bisa lagi bersembunyi dari kenyataan. Ia tahu bahwa tidak ada lagi jalan keluar dari rasa bersalah yang menggerogoti. Tahu bahwa ia harus memberitahukan ibunya bahwa ia tidak bisa terus berpura-pura. Semuanya baik-baik saja. Mungkin jika aku mengaku, mungkin itulah cara untuk mengakhiri penderitaannya. Namun rasa takut itu tetap ada. Takut ibunya akan membencinya. Takut jika pengakuannya akan membuatnya dihukum atau bahkan dibenci oleh semua orang. Jajang berjalan perlahan menuju ruang tengah mendekati ibunya yang masih duduk dengan tubuh tertekuk, masih terisak di hadapan Tuhan. Hatinya semakin berat, seolah ada batu besar yang menghalangi setiap langkahnya. Bu, maafin Jajang, Bu. Suara Jajang terdengar serak, hampir tak terdengar oleh dirinya sendiri. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menahan nafasnya. Namun ia tidak bisa kembali lagi. Ia harus melanjutkan. Marni yang tadinya sedang menunduk segera mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Ia menatap Jajang dengan pandangan yang penuh kebingungan. Apa, Nak? Kenapa? Kamu kenapa? Jajang menunduk, wajahnya penuh dengan rasa takut dan penyesalan. Ia menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang ingin keluar, tetapi tak bisa. Begitu banyak rasa yang bercampur dalam dirinya. Rasa bersalah yang tak bisa ditanggung sendirian. Rasa takut yang mengguncang tubuhnya. Dan rasa cemas akan reaksi ibunya. Bapak, udah nggak ada, Bu. Bapak udah meninggal. Jajang akhirnya mengungkapkan semua yang sudah lama disembunyikan. Marni terkejut, mulutnya terbuka lebar, seakan tak percaya apa yang baru saja ia dengar. Air matanya kembali mengalir, namun kali ini lebih deras, lebih keras. Apa maksudmu, Jang? Tanyanya dengan suara yang gemetar, hampir tak bisa mengeluarkan kata-kata. Marni mencoba berdiri menyentuh tubuh Jajang, seolah ingin memastikan bahwa apa yang baru saja didengarnya
adalah kenyataan yang benar-benar terjadi. Jajang menundukkan kepalanya, menyesali setiap kata yang keluar dari mulutnya. Bu, aku nggak sengaja, Bu. Aku bunuh Bapak, Bu. Marni tersentak mundur. Matanya melebar seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Bibirnya bergetar dan ia mencoba memegang dinding untuk menstabilkan tubuhnya yang terasa goyah. Jajang, jangan bercanda seperti itu, Nak. Serunya hampir tak percaya. Jajang mulai bercerita, suara tangisannya mulai pecah. Aku marah, Bu. Bapak nggak mau beli motor yang aku mau. Aku suruh Bapak curi motor di parkiran, Bu. Tapi Bapak nggak mau, Bu. Aku nggak bisa kontrol emosi, Bu. Suaranya terhenti karena tangis yang begitu mendalam, seperti suara ratapan seorang anak yang telah kehilangan segalanya. Marni yang awalnya hanya terperanjat dan bingung, akhirnya ambruk ke lantai. Tubuhnya melemah, jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia tidak tahu bagaimana caranya merespon kata-kata Jajang, anaknya. Ia tak tahu bagaimana melanjutkan hidupnya setelah mendengar pengakuan yang mengerikan itu. Jajang segera berlutut memeluk ibunya dengan tubuh yang gemetar. Maafin Jajang, Bu. Aku nggak tahu kenapa aku bisa melakukan itu, Bu. Aku cuma pengen punya motor, Bu. Aku cuma pengen hidup yang lebih baik, Bu. Tapi aku udah bikin Bapak nggak ada, Bu. Marni menatap Jajang dengan mata yang kosong. Ia tak bisa lagi melihat sosok anaknya yang dulu penuh dengan harapan dan kebanggaan. Kini anaknya menjadi orang yang telah mengakhiri hidup orang yang paling ia cintai. Ia pun pingsan di pelukan Jajang. Tubuhnya tak lagi mampu menahan kenyataan yang terlalu pedih untuk diterima. Jajang merasa dunianya runtuh di hadapannya. Ia menangis sejadi-jadinya dengan tubuh ibunya yang lemas di pelukannya. Semua perasaan itu, semua penyesalan dan rasa menjadi satu. Ia tak tahu harus bagaimana. Jajang berdiri terpaku di depan pintu rumah. Matanya kosong menatap dunia yang tampak begitu luas, namun terasa begitu sempit. Sebuah keputusan besar baru saja ia ambil dengan tubuh yang gemetar dan perasaan yang kacau balau. Ia tahu bahwa ia tak bisa lari dari kenyataan. Ia harus menghadapi semua ini, menghadapi hukum dan menghadapi dirinya sendiri. Bu, suara Jajang terdengar parau, namun Marni yang sedang duduk di ruang tamu dengan tatapan kosong tidak menggubrisnya. Setiap kata yang keluar dari mulut Jajang terasa seperti pedang yang semakin menyayat hatinya. Rasanya dunia ini sudah berakhir bagi Marni. Tak ada lagi yang tersisa. Saat itu Jajang tahu bahwa satu-satunya cara untuk menebus semua dosanya adalah dengan menyerahkan diri pada polisi. Sambil memberitahu di mana Tardi dikubur. Ia berharap ada sedikit kelegaan bagi ibunya, Marni. Setidaknya keadilan bisa ditegakkan dan ibunya bisa tahu kebenaran. Jajang, suara Marni akhirnya terdengar, namun terasa sangat kosong. Kamu bunuh Bapak. Kamu bunuh Bapak. Kamu bunuh bapakmu. Marni berteriak dengan penuh kebencian. Wajahnya tampak berkerut dan matanya yang sembab tampak begitu tajam menembus ke dalam jiwa Jajang. Marni bangkit, tapi tubuhnya goyah. Wajahnya berubah menjadi pudar. Tak ada lagi senyuman atau kasih sayang yang dulu selalu dipenuhi saat melihat Jajang. Kini yang tersisa hanya kepedihan yang tak terlukiskan. Jajang, kamu bukan anakku lagi. Pergi. Lebih baik aku mati daripada punya anak kayak kamu. Marni akhirnya berteriak. Suaranya begitu keras, menggetarkan seluruh ruangan.
dan setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah racun yang langsung menembus hati Jajang. Jajang terdiam, tubuhnya kaku, dan hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Sebuah jarak yang tak terukur tercipta di antara mereka. Dan dalam sekejap, dunia yang tadinya penuh dengan harapan dan kasih sayang, kini menjadi medan pertempuran batin yang tak bisa dimenangkan. "Bu, maafin aku, Bu," kata Jajang dengan suara yang hampir tak terdengar. Namun Marni sudah berbalik, tidak ingin mendengar apapun lagi dari anak yang telah mengakhiri hidup suaminya. Setelah itu Jajang tanpa ragu-ragu berjalan keluar dari rumah. Langkahnya berat, seolah setiap inci tanah yang ia pijak menambah beban di pundaknya. Ia tahu apa yang harus dilakukannya. Mengakhiri semua kebohongan, menyerahkan diri pada polisi, dan menerima hukuman atas apa yang telah ia perbuat. Dengan langkah gontai, Jajang menuju kantor polisi. Matanya merah, wajahnya lelah. Setiap langkah terasa lebih berat daripada yang terakhir. Namun ia tidak bisa berhenti. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah untuk membersihkan sedikit dari noda hitam yang selama ini menempel di jiwanya. Tardi, ayah yang telah ia bunuh, harus mendapatkan keadilan. Dan Marni ibunya harus tahu kebenaran, meski itu akan menghancurkan hatinya. Begitu sampai di kantor polisi, Jajang langsung menyerahkan diri. Ia memberitahu petugas dengan suara bergetar tentang tempat di mana jasad Tardi disembunyikan. "Ayah saya, dia ada di kebun belakang rumah sakit, di bawah pohon mangga," kata Jajang, kemudian terdiam. Merasa tubuhnya semakin lemas, tidak mampu menahan semua perasaan yang bercampur aduk. Polisi segera bergerak cepat mengikuti petunjuk yang diberikan Jajang. Tak lama setelah itu, jasad Tardi ditemukan. Marni yang awalnya mengabaikan segala upaya pencarian, akhirnya mendapat jawaban yang ia cari. Namun jawaban itu bukanlah sesuatu yang bisa diterima dengan mudah. Semua yang ada di dunia ini tampak berubah. Jajang pun dijebloskan ke dalam penjara, dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun atas perbuatannya. Keputusan itu datang dengan kecepatan yang tak bisa ia hindari. Ia hanya bisa terima. Meskipun sejujurnya ia merasa hukuman yang dijatuhkan jauh lebih ringan dibandingkan penderitaan batinnya yang kini tak ada ujungnya. Di penjara hidup Jajang terasa seperti penantian tanpa harapan. Setiap detik yang berlalu adalah siksaan. Ia duduk di sudut sel yang sempit. Tubuhnya lunglai dan pikirannya tak pernah bisa lepas dari kejadian malam itu. Malam di mana ia mengakhiri hidup ayahnya sendiri. Wajah Tardi yang dulunya penuh dengan kasih sayang, kini datang menghantuinya dalam bentuk yang jauh lebih menyeramkan. "Kamu, anak durhaka, kamu telah membunuh ayahmu." Suara itu terdengar begitu jelas, begitu menakutkan, seolah berasal dari balik tembok sel. Jajang menoleh ke arah suara itu. Matanya penuh ketakutan, namun tak ada siapa-siapa di sana. Hari-hari berikutnya, suara Tardi terus menghantui. Wajah Tardi yang dulu selalu penuh dengan senyum kasih sayang, kini berubah menjadi dingin dan penuh amarah. Mata Tardi tampak merah dan berkilat, seolah menginginkan pembalasan atas perbuatannya. "Anak durhaka, aku akan membuatmu menderita." Suara itu semakin sering datang, lebih keras, lebih menakutkan. Setiap kali Jajang menutup mata, ia melihat wajah ayahnya yang marah. Dan setiap kali ia membuka mata, ia merasakan kehadiran yang tidak tampak. Seperti ada tangan yang selalu membayangi, siap untuk menariknya ke dalam kegelapan. Jajang semakin terpuruk, ia tidak bisa tidur dengan tenang. Di dalam penjara, ia merasa seperti berada di dalam kubur yang tidak pernah bisa ia hindari. Rasa bersalah semakin menghimpit jiwanya. Bahkan Tardi selalu ada di sekitarnya, berbisik,
menuntut balas dan membuatnya semakin terisolasi. Hari-hari berlalu begitu berat bagi Jajang. Ia mulai merasa depresi. Setiap kali melihat wajah ayahnya yang penuh amarah, ia merasa semakin terperosok dalam kegelapan. Sudah 5 tahun berlalu sejak Jajang di penjara. Setiap tahun yang dilalui di dalam sel penjara terasa seperti penantian yang tak berujung. Di dalam hati Jajang, luka itu tak kunjung sembuh. Esok harinya, Jajang dipanggil untuk mengikuti sidang peninjauan kembali kasusnya. Setelah bertahun-tahun menjalani hukuman, ia mendapatkan kesempatan untuk berbicara di depan hakim. Selama ini ia merasa hidupnya sudah berakhir. Namun hari ini ada secercah harapan. Di ruang sidang, Marni duduk di kursi yang berbeda. Matanya kosong. Wajahnya tak ada lagi kebahagiaan. Setiap kali ia memandang Jajang, ia hanya melihat bayangan Tardi yang mengerikan dan rasa sakit yang tak bisa ia ungkapkan. Namun ada sesuatu yang berbeda hari ini. Jajang melihat ibunya dengan tatapan penuh penyesalan. Hakim meminta Jajang untuk berbicara. Suasana hening. Semua mata tertuju pada Jajang yang merasa tenggelam dalam rasa bersalahnya. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menebus semuanya. Apa yang telah aku lakukan terlalu besar untuk diampuni. Aku telah membunuh ayahku yang bahkan tidak pantas mati dengan cara seperti itu. Aku sudah menghancurkan hidup ibu dan aku telah merusak hidupku sendiri. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Marni menundukkan wajahnya, tak mampu menatap anaknya. Namun Jajang bisa merasakan perasaan yang berbeda dari ibunya. Ada sedikit kelegaan, seakan Marni telah menerima kenyataan yang pahit. Dia tidak bisa kembali ke masa lalu. Dan mungkin ada sedikit penyesalan yang lebih dari ibunya. Hukumanku sudah ditentukan, dan aku tahu aku harus menjalani ini. Tapi jika ada satu hal yang ingin aku minta, itu adalah kesempatan untuk mencari kedamaian dalam jiwaku. Aku tidak bisa hidup terus-terusan dihantui oleh perasaan ini. Aku ingin membayar dosa-dosaku, meskipun itu tidak bisa cukup untuk memperbaiki semuanya. Sidang berlanjut, keputusan akhirnya datang. Hakim memutuskan bahwa Jajang akan mendapatkan pengurangan hukuman dengan syarat ia menjalani program rehabilitasi dan memperbaiki kontribusi positif bagi masyarakat. Namun hal itu tidak menghapuskan perasaan bersalah yang terus membayangi hidupnya. Waktu berlalu dan Jajang akhirnya bebas setelah menjalani hukuman dan rehabilitasi. Ia keluar dari penjara bukan sebagai pemuda yang sama lagi. Hatinya penuh penyesalan, tetapi juga penuh harapan. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah kembali seperti dulu. Tetapi ia bertekad untuk menjalani hari-hari yang tersisa dengan lebih baik. Jajang kembali ke rumahnya, namun kali ini ia tidak menemukan ibu di sana. Marni telah pergi melanjutkan hidupnya di tempat lain, jauh dari kenangan pahit yang pernah mengingatkannya dengan Jajang. Meskipun Jajang tidak tahu di mana Marni berada, ia tahu bahwa ibunya telah memaafkannya dalam cara yang sulit diterima. Ia pergi ke kebun belakang rumah sakit di bawah pohon mangga, tempat ia mengubur bapaknya. Ia berdiri di sana, merasakan kehadiran ayahnya yang tidak lagi penuh kemarahan, hanya ada keheningan. Mungkin Tardi sudah pergi meninggalkan dunia ini. Mungkin juga Tardi telah memaafkannya. Jajang menatap langit yang mulai cerah, dan di sana ia merasa ada sedikit kedamaian dalam hatinya. Perjalanan panjang untuk menebus dosanya baru saja dimulai. Tidak ada penebusan yang mudah, dan mungkin tidak ada yang bisa menghapus perasaan bersalahnya sepenuhnya. Namun Jajang tahu ia harus menjalani hidup. Ini adalah jalan satu-satunya yang bisa ia pilih. Bapak, maafkan Jajang. Aku akan mencoba menjadi lebih baik. Dan cerita selesai sampai di sini. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan dan kesuksesan tidak datang dengan cara instan.
atau dengan mengorbankan orang lain, apalagi dengan cara kekerasan. Jajang yang terjebak dalam perasaan iri dan keinginan untuk cepat memperoleh apa yang diinginkan, justru menemukan dirinya dalam kehancuran. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.